Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang bagi bagi Pak Denny, kemudian di sini juga ada Kak Alima dan beberapa tim dari, Wahana Insan Prima. Kali ini kita akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan rekan-rekan hadirin kemarin yang sudah hadir pada webinar Training of Trainer bersama Bapak Filipus Denny. Dan di sini juga ada Pak Denny yang sudah siap menjawab. Halo Pak Denny. Halo Mas Imam, Mbak Lima, malam. Selamat malam, baik. Kita masih semangat untuk menjawab dari berbagai pertanyaan yang hadir. Di sini kurang lebih kita ada mempunyai 42 pertanyaan yang kemarin belum sempat terjawab dan kita coba untuk jawab. Baik, tanpa menunggu-nunggu lagi untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja ya Pak ya? Siap Mas Imam, silakan. Oke, baik. Pertanyaan pertama, di sini ada pertanyaan Pak terkait perbedaan seorang trainer dengan pembicara. Kemarin sudah disebutkan terkait perbedaannya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa seorang pembicara ini menjadi seorang trainer? Kemudian, jika seseorang dikategorikan sebagai seorang trainer yang menguasai lapangan, apakah bedanya seorang trainer dengan konsultan, Pak? Dan dari kategori tersebut, sukses sukses yang seperti apa yang bisa dituju oleh seorang trainer? Mungkin seperti itu, Pak. Nah, Boleh oke, baik. dijawab. Tentang seorang pembicara, bisa nggak pembicara jadi trainer? Saya katakan sangat bisa. Asal tidak berhenti atau puas hanya menjadi seorang pembicara ya. Jadi setelah menjadi seorang pembicara, kemudian diperlengkapi Mas. Diperlengkapi dengan kemampuan menjadi trainer. Nah, Hmm, jadi kemampuan apa? Skillnya komunikasi, katakanlah, terus membaca situasi, kemudian membaca karakter dan banyak hal, banyak hal. Mendesain suasana, mendesain kelas. Nah, itu kemampuan yang harus dimiliki. Kemudian apa bedanya? Apa seorang trainer dengan konsultan? Nah, ini dia kuncinya. Bagus pertanyaannya. Seorang trainer itu seharusnya juga bisa menjadi seorang konsultan. Nah, cuma biasanya kalau trainer itu kan dalam masa-masa jangka waktunya lebih pendek nih, 3 hari, 5 hari. Tapi kalau konsultan, konsultan itu biasanya pendampingan berjenjang. Nah, mhm, jadi seorang trainer itu juga memang harus bisa jadi konsultan, bukan hanya memikirkan saat ini, tapi jenjang sampai kepada titik akhir, kepada tujuan yang akan dicapai. Dan memang itu butuh butuh kemampuan, butuh effort, dan butuh jam terbang ya Mas ya. oke, Tapi memang harus seperti itu. Jadi seorang trainer memang harus bisa menjadi seorang konsultan. Bisa merancang, dan rancangan bukan yang hanya satu bagian itu, tapi rancangan yang menyeluruh, mhm, menyeluruh dan bisa membawa arah audiensnya ini ke arah yang apa yang akan dituju. Nah, mhm. seperti itu. Memang harus menjadi seorang konsultan, Mas. Baik, berarti sebenarnya kalau kita lihat prosesnya ada dari pembicara, kemudian bisa menjadi seorang trainer, dari trainer bisa juga menjadi seorang konsultan, yang mana itu butuh proses, kemampuan, dan juga effort yang panjang ya, Pak, ya? Betul. Nanti kalau jadi seorang konsultan, itu nanti ada keahlian yang lain perlu ditambah, Mas. Oke, Nah, proses yang jadi panjang dan butuh banyak betul, belajar gitu ya. betul, Oke, betul. oke, baik. Menarik, Pak. Mungkin kita bisa lanjut juga ke pertanyaan selanjutnya. Siap Ini ya. pertanyaan terkait trainer kembali. Ini sangat dekat sih, seperti Bapak. Nih, pertanyaannya berbunyi seperti ini, Pak. Bagaimana cara membangun rasa percaya diri jika ingin menjadi trainer yang keren seperti Pak Denny? Ini pertanyaannya. Mangga Oke. Bapak, bagaimana Pak? Ini Rasa sebetulnya percaya diri. masa rasa percaya diri ya. Ya. Sebetulnya banyak yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang biasa dilakukan oleh kita, itu kan kita biasanya mempersiapkan materi sebanyak mungkin, baik mungkin. Itu kan biasanya sebagai salah satu senjata kita untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian berlatih, ada teknik yang bisa digunakan berlatih di depan cermin, berbicara sendiri. Kemudian ada yang katakanlah berbicara di depan umum, itu teknik latihan. Tapi satu yang semua bagus dan itu semua sudah saya lakukan juga. Tapi tolong jangan lupa satu, jangan pernah takut untuk mengambil kesempatan. Jangan pernah takut.
Karena seorang trainer, seorang pembicara, seorang coach, seorang konsultan, apapun itu yang paling berat biasanya di langkah awal, Mas. Memulainya. Nah, memulai dulu. Cuma saya pesan sekali lagi, kalau Anda mau menjadi trainer, langkah pertama memulai sesuatu. Kalau bisa jangan berbicara sesuatu yang tanda kutip katakanlah event-event resmi ya Mas ya. Contoh kita ngisi pelatihan yang formal tanpa ada pendampingan. Nah, karena kalau kita terpeleset di sana itu justru bahaya. Rasa percaya diri kita justru turun. Memulihkannya berat. Nah, di event-event yang seperti co-fasilitator atau event-event yang non formal bertahap. Nah, tapi prinsipnya jangan pernah takut untuk mengambil kesempatan, itu aja sih. Langkah pertama. Oke, langkah pertama ya, Pak. Bahwa kadang ada beberapa hal yang sebenarnya nggak semenakutkan itu untuk kita coba ya, Pak. Benar, benar. Itu sangat menentukan langkah pertama itu, Mas. Oke, langkah pertama. Berarti Nah, untuk kawan-kawan yang nanti akan melihat video ini, langkah pertama coba mulai aja dulu dan tetap berani untuk mengambil langkah tersebut. kalau ada yang katakanlah bertanya lebih lanjut, langkah pertamanya bagaimana Mas Imam? Ya, Ya, kalau memang ada dari Anda yang kesulitan untuk membuat satu langkah awal, nanti bisa hubungi panitia, ya. oke, Nanti kalau ya, perlu kita buat event internal untuk yang langkah pertama, Mas. bisa, bisa. Ya, internal dulu aja. Setidaknya sebagai wadah dulu lah, wadah langkah pertama dulu. Untuk mengawali langkah yang besar ini ya, Pak, untuk hal-hal Benar, besar. betul, Baik. betul. Dan Baik, berarti langkah pertama ini juga merupakan seperti apa ya, kesulitan awal atau tantangan awal sebenarnya ya, tantangan awal yang kemudian sudah Pak Denny lewati, yang ini sebenarnya menyambung dengan pertanyaan selanjutnya, Pak, terkait ya, pengalaman Pak Denny yang sangat panjang ini, eee, kesulitan apakah yang pernah dihadapi Bapak sebagai seorang trainer yang efektif? Mungkin seperti tadi langkah awal atau sebagainya, dan tips apa untuk yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut, Pak? Mangga, Bapak. kesulitan yang sering dihadapi itu ada beberapa hal, Mas. Satu, rasa percaya diri memang. Mengapa? Karena audiens yang kita hadapi itu selalu berbeda dan kita tidak tahu levelnya di mana, Mas. Nah, itu rasa percaya diri. Jangan-jangan mereka lebih pandai dari kita. Kemudian jangan-jangan mereka tidak menerima kita. Apalagi kalau kita harus lintas wilayah yang berbeda budayanya ya. Nah, perbedaan budaya, perbedaan bahasa itu seringkali menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, kemudian eh, kesulitan yang berikutnya, kita sebetulnya kesulitan itu kita melawan diri kita, Mas. Dari rasa percaya diri yang kurang, kemudian kemalasan untuk belajar, kemalasan bukan kemalasan, ego, rasa ego untuk menimba ilmu dari yang lain. Contoh, Mas Imam buat saya lebih junior, tapi bukan berarti saya tidak bisa belajar kepada Mas Imam atau Mbak Alima. Nah, rasa ego ini yang seringkali menghambat. Nah, jadi sebetulnya tantangannya ya mengalahkan diri sendiri. Saat diri sendiri sudah diselesaikan, tanda kutip itu sudah diselesaikan, seharusnya lebih lancar, Mas. Nah, Oke. jadi kalau kesulitannya ya diri sendiri ya. Oke, Kalau masalah audiens, masalah timing, masalah bagaimana kita memotong materi, kemudian bagaimana kita kepekaan kapan harus ice breaking, kemudian kapan kita harus materi lari, berhenti. Nah, itu masalah jam terbang, Mas. Ya. Nah, itu masalah jam terbang. Karena kalau saya pribadi itu saya tidak suka dengan materi format jadwal itu yang kaku. Contoh jam 8 sampai jam 10 katakanlah materi, kemudian cafe break, habis cafe break ice breaking 5 menit, kemudian lanjut materi lagi. Nah, itu saya tidak suka. Monoton. Karena bisa jadi peserta itu tidak perlu ice breaking, tapi itu saat kondisi puncak kita ajak mereka berlari dan mereka fokusnya kepada kita. Nah, kita harus bisa membaca.
Kalau dipotong, waduh mereka komplain. Loh Pak, kok kita break, kok kita tidak lanjut terus lah, itu bahaya. Jadi kalau seperti triknya supaya efektif, ya mungkin itu dulu ya. Kalau yang lainnya mungkin nanti dengan praktek ya Mas Imam ya. Ya, seiring berjalannya waktu akan menemukan hal tersebut sendiri ya, Pak. Betul, betul. Jadi mengapa kita perlu wadah yang tadi ya. Ya, siap. Nanti tadi ada harus selesai dengan diri kita sendiri gitu. Harus percaya diri, kemudian juga menganalisis audiens terkait latar belakangnya dan sifat-sifatnya. Benar. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Di sini ada pertanyaan terkait sertifikasi nih, Pak. Apakah seorang trainer harus memiliki sertifikat kompetensi KKN level 3 sampai 6? Dan apa keuntungannya sertifikat kompetensi tersebut? Apa semua job pelatihan itu membutuhkan sertifikat kompetensi? Mungkin bisa Pak dijawab, enggak? Jadi kalau terkait dengan sertifikat kompetensi, ini sepertinya sudah saya jawab yang waktu kita live kemarin ya. Prinsipnya Mas, kalau Anda bisa mengambil sertifikat kompetensi, Anda punya kesempatan, waktu, biaya, lakukan. Bagus, bagus. Ya, bagus. Cuma jangan mengandalkan karena saya punya sertifikat. Nah, ini yang saya sering temui, Mas. Karena saya punya sertifikat, maka saya layak untuk dihargai di angka sekian. Nah, itu yang jangan, tidak boleh. Karena dengan kita memiliki sertifikat itu tidak serta-merta kita akan bisa diterima oleh market, oleh pasar. Tidak. Karena ujian sesungguhnya itu bukan di sertifikatnya, tapi marketnya. Jadi nggak apa-apa, Anda memiliki sertifikat, saya juga memiliki beberapa sertifikat, tapi itu bukan jadi acuan. Bukan jadi acuan. Yang jadi acuan itu adalah apa kebutuhan daripada market kita, dari klien kita, apa kebutuhannya, bagaimana kita bisa masuk, kemudian bagaimana kita bisa survive dengan mereka, dan bagaimana langgeng dengan mereka. Itu intinya di sana. Nah, tapi kalau punya sertifikat, ya bagus, ya bagus. Tapi kalau dalam market, begitu kita masuk market, itu sertifikat seolah-olah diabaikan, Iya, iya. seolah-olah diabaikan. Oke, berarti sertifikat tersebut menjadi nilai tambah saja sebenarnya ya, Pak, bukan menjadi Betul, patokan utama dalam menjadi seorang trainer ya? betul, betul. Oke, baik. Semoga puas dengan jawabannya. Oke, berarti sudah jelas ya, rekan-rekan sekalian. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sebenarnya ada pertanyaan yang mirip-mirip dengan yang sudah pernah dijawab juga di live, tapi coba kita tanyakan kembali. Apa yang harus dilakukan ketika pertama kali kita menjadi seorang trainer nih, Pak? Kita Mhm. dapat mencapai ciri-ciri seorang trainer nih. Apa yang harus kita pertama kali lakukan, Pak? Ya, kalau intinya untuk menjadi seorang trainer, trainer itu kan seperti seorang coach ya. Ya, satu pastikan apa yang kita sampaikan itu kita pernah mengalami, Mas. Jadi kita tidak berbicara di atas awan. Nah, jadi apa yang sudah kita alami itu yang kita sampaikan. Dan pastikan yang kita sampaikan itu yang akhirnya itu memang menjadi salah satu keahlian kita. Oke. Jadi yang kita alami itu kita harus bisa menyerap intisari daripada yang kita alami. Saya mengalami ini ya, berarti di satu sisi ini pengaruh ke saya apa? Berarti yang terjadi apa? Nah, itu kita ambil ilmunya. Jadi kita sudah tidak ada kata kalau lah. Ya, ya. Menciptakan Jadi sendiri gitu ya, Pak? iya, tapi kita tidak fokus kepada kalau, tapi fokus Hmm. pada value dari apa yang kita alami. Nah, dari value kita tangkap, kemudian kita kemas, kita kembangkan, kita ajarkan. Contoh, kalau katakanlah saya lewat satu jalan, di sana jalannya itu cirinya kalau gelap, kemudian penerangan sulit, kemudian di daerah sawah, saya pernah masuk, katakanlah saya pernah terjebak ke sawah, maka akan saya menjadi seorang trainer begini, Mas Imam, Mbak Alima, kalau Anda lewat jalan ini, tolong jangan lebih daripada jam 6 ya. Pastikan matahari masih terbit. Kalau terpaksa Anda harus bawa penerangan senter yang lampunya kekuatannya sekian.
Karena jalannya panjang, tolong Anda bawa cadangan baterai. Nah, terus kalau lewat jalan situ, tolong pastikan bawa tongkat, karena terkadang ular itu lewat. Dan kalau lewat, jangan sendirian, pastikan bersama-sama, karena daerahnya masih rawan. Nah, itu seperti itu, Mas. Value yang kita kembangkan dan kita ajarkan. Oke, Ya, berarti sudah tahu medan dan sudah bisa memberikan advice atau pengalaman nilai-nilai yang sudah Bapak lewati gitu ya, Pak ya? betul, betul. Oke, Jangan baik. pernah kita memberikan pelatihan ya, itu Mhm, sesuatu yang kita tidak pahami atau kita hanya setengah, Mas. oke, siap. Berarti ini jawabannya juga sebenarnya, menyangkut juga nih, Pak, dengan pertanyaan selanjutnya, Mhm. terkait, training. Ketika kita menjadi seorang trainer, kemudian kita menemukan, peserta training yang, menanyakan pertanyaan yang kita kita sendiri tidak tahu jawabannya. Apa yang harus kita lakukan, Pak, ketika terjadi situasi tersebut, Pak? Ya, ini apalagi banyak yang di luar konteks ya. Ba banyak sekali, banyak sekali. Apalagi kalau kliennya daripada BIP ya, ya. Nah, prinsipnya kembali kita harus jujur. Kita harus jujur. Yang pertama, jujur itu maksudnya apa? Dari satu sisi, materi yang akan kita bawakan, kita harus kuasai benar. Seminimal mungkin kita uh, miss-nya itu harus seminimal mungkin, Mas. Jadi intinya sebanyak mungkin pertanyaan harus kita jawab. Ya, harus kita bisa jawab. Itu dengan persiapan yang betul-betul matang. Nah, betul-betul matang katakanlah seperti tadi kita lewat jalan yang tepi sawah, kita harus juga kenal areanya. Mengapa Mas Imam, Mbak Alimas yang mengatakan seperti itu? Karena di belakang sawah itu ada kuburan, Mas. Yang di sebelah kiri itu ada hutan. Lah, lingkungan sekitarnya kita perlu kuasai juga. Lah, kalau ternyata tetap kita tidak bisa jawab, kita tetap tidak bisa, ya kita bilang apa adanya. Maaf ya Mas Imam, Mbak Alima, saya belum bisa jawab. Saya akan cari jawabannya dahulu, atau saya cari kepada teman-teman, kepada guru saya yang lebih paham. Nah, lebih baik seperti itu. Jangan pernah memaksakan. Nah, mengapa dan memaksakan? Trainer itu bukan malaikat, Ya, ya. Tetap manusia, pasti ada kekurangannya. betul. Nah, kita berjaga-jaga, Mas. Ternyata kalau yang tanya itu hanya untuk menguji, Mas. Kita Mhm, jawabannya lari sana, lari sini, hancur reputasi kita nanti. oke, Pak. Berarti Ya, ada saja mungkin, penanya yang dalam tanda kutip "jahil" gitu mungkin ya, Pak, menguji. banyak, Wah, banyak. Wah. banyak, Sepertinya ada pengalaman-pengalaman tertentu nih dari perjalanannya Pak Denny ya, Pak? banyak sekali, banyak. Saya pernah menemukan, Mas, pejabat pemerintah juga pertanyaannya menguji. Tapi saat kita jelaskan dengan santun, kita jelaskan semua, yang ditanya katakanlah C, kita coba jelaskan A sampai E. Satu rangkaian kita jelaskan. Ya, begitu Oke. selesai puas, intinya kita harus membuat mereka puas dengan benar ya. Nah, ternyata ujung-ujungnya begitu mereka puas, ditawari beasiswa Mas ke luar negeri Mas. Wah wah sangat malah ini sekali dayung dua tiga pulau terlampaui ya, Pak, jawabannya terjawab, ditawari beasiswa gitu ya. Betul, karena ternyata baru terakhir itu mereka mengakui bahwa ternyata hanya untuk menguji. Oh ya, betul betul. Itu Ya, menarik ya ketika menjadi seorang trainer dan juga di dalam suatu training, berhubungan dengan peserta. Nah ini berhubungan dengan betul. peserta juga, terkait pertanyaan selanjutnya, ada berhubungan dengan peserta, eee training itu kan kadang juga panjang ya, Pak, waktunya panjang. Ya, Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang trainer menjaga motivasi dari peserta untuk mengikuti, pelatihan yang panjang ini, Pak, agar motivasinya tidak habis gitu? nah ini yang menarik, Mas. Ini yang menarik. Prinsipnya satu yang sederhana. Jadikan kita dengan semua peserta itu satu frekuensi, Mas. Satu frekuensi itu dalam arti apa? Satu bahasa, satu tujuan, kemudian kita bisa memahami kondisi mereka. Kalau katakanlah kita semangat
sendiri, tapi kondisi peserta sudah menurun, ya jangan dipaksakan. Karena peserta juga manusia, mereka punya capek, mereka punya masalah sendiri masing-masing. Ya kan? Kita harus tahu. Ini saya pernah beberapa kali mengalami pelatihan 6 hari full di karantina. Jadi 6 kali 24 jam saya bersama dengan mereka dan tidak ada trainer pengganti. Hanya seorang diri. Nah, kalau sudah seperti ini, ya memang kita harus bisa menyelami. Saat capek ya kita hentikan dulu. Saat semangat, nah, kemudian kita belajarlah memang siapkan ice breaking sebanyak mungkin. Nah, ice breaking sebanyak mungkin. Kemudian kita lihat lingkungan di sekitar. Ini kalau offline ya, Kita lihat di lingkungan sekitar. Apa saja ice breaking yang kita bisa lakukan bersama dengan mereka. Buat suasana kelas itu tidak monoton. Contohnya, Mas Imam kalau pelatihan selalu duduk di depan pojok kiri, Mbak Alima pojok kanan. Kita amati seperti itu. Begitu hari kedua kita rubah buat mereka suasana yang baru. Nah, ya memang waktu itu kita sediakan door prize juga sih Mas. Tapi door prize itu biasanya nomor sekian lah. Tapi dengan door prize itu sebenarnya kita bisa buat berbagai macam event, banyak event. Bahkan mereka ternyata antusiasnya besar, bahkan loh kok cuma tanda kutip itu kurang gitu loh Mas, kok cuma seperti ini harinya. Bahkan mereka nggak bisa move on, minta lebih lagi. Iya. Nah, terus satu lagi, belajarlah spontanitas. Wah, benar banget. Mungkin spontanitas itu juga didapatkan dari pengalaman-pengalaman yang ada ya, Pak ya? Betul. Karena kita nggak bisa pakai patokan ice breaking yang sudah kita siapkan ya. Kita Iya. lihat, kalau ternyata katakanlah ada satu peserta nih, dia pemalu ya, Mhm. spontan Iya, aja iya. langsung kita panggil ke depan. Ayo, ayo Mas Imam maju ke depan, Mas, tolong Mas. Tolong sekarang Mas Imam jelaskan kepada Mbak Halimah, tapi tolong gayanya seperti orang yang marah. Nah, itu akan membuat suasana mencair. Di sisi yang lain, itu ternyata mendobrak Mas Imam katakanlah pendiam gitu ya, dengan Iya. belajar seolah-olah marah, berekspresi, itu ternyata mereka mengatakan banyak yang bisa mereka keluarkan, Mas. Ternyata, oh Mhm. ternyata saya bisa ya. Bahkan beberapa event itu yang sampai yang pemalu ya, itu bisa presentasi menggunakan bahasa Inggris, tapi tidak Wah, menggunakan grammar, ya. Yang penting berbahasa Inggris. sangat Sampai mereka menarik ya, bisa. Pak. Nah, itu dari spontanitas. Nah, kita harus belajar seperti itu memang. Diasah ya, diasah. Oke, spontanitas itu malah membawa peserta ini untuk lebih percaya diri, kemudian mengambil resiko yang ada, pokoknya lebih mau berjuang untuk melakukan langkah pertamanya tadi ya, Pak, yang sudah disebutkan. Betul, betul. Dan itu Oke, bisa oke. kita asah kalau kita ada satu komunitas tersendiri, Mas. Mhm, mhm. Ya memang, Nah, mhm, ya ini silakan. juga ya ini juga, sebenarnya berlanjut juga sih, Pak, terkait, pelatihan tadi. Kan kita juga melihat dari cerita, dari jawaban Pak Denny, ada peserta yang kemudian bisa lebih percaya diri, kemudian berani melangkah dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan juga, ternyata seseorang, dalam satu tim, ini atasannya dalam kasus ini, sudah mengikuti training sertifikasi, Pak. Namun dia masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, Pak. Padahal orang ini sudah mengikuti sertifikasi. Nah, bagaimana caranya agar beliau ini gitu ya bisa menetapkan ilmu-ilmu yang diikuti dalam sertifikasi, Pak, bukan hanya pengalaman dan pendapat pribadi dia, Pak. Bagaimana cara kita bisa mengutarakan hal tersebut gitu? Eh, Kalau ini kita harus kembali ke awal dulu ya, Mas. Satu, lihat karakter yang bersangkutan. Kedua, kalau kami sebetulnya gini, kami kalau desain pelatihan ya, jadi ada bank tertentu, ada bank itu yang kami bantu membuat blueprint pengembangan SDM-nya, Mas. Jadi di sana di dalam desain pelatihan
itu kami harus pastikan peserta yang ikut pelatihan itu memang cocok. Cocok ya, memang perlu ya. Kemudian memang dipastikan dia seolah-olah seperti gelas yang kosong yang sudah bisa menerima. Ya, jangan sampai yang ikut pelatihan itu hanya mengejar satu uang saku atau supaya keluar dari kantor atau hanya untuk menambah portfolio atau ya karena saya disuruh ya berangkat. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kalau sebenarnya kalau di awal sudah desainnya sudah benar, seharusnya tidak terjadi. Nah, tapi kalau katakanlah memang tidak dipungkiri pelatihannya A yang dijelaskan B tentang dirinya sendiri. Karena apa yang A itu tidak masuk. Nah, biasanya kami buat satu desain itu harus ada transfer knowledge. Harus. Jadi harus ada ketegasan. Kemudian transfer knowledge itu ada penilaiannya, Mas. Ada penilaiannya. Kalau yang disampaikan hanya katakanlah pengalaman pribadi, itu berarti coret, Mas. Tidak lulus. Nah, masalah punishment-nya segala macam itu tergantung perusahaan. Bisa jadi keikutsertaan di training berikutnya ditunda. Atau bisa jadi desainnya dirubah dulu. Maksudnya apa? Mereka yang tipe-tipe seperti itu dikumpulkan satu lagi, digodok lagi, dikawal candra di muka dengan pelatihan seperti coaching, konseling. Nah, dirubah lagi. Nah, intinya kalau yang seperti itu memang egonya harus dihancurkan dulu, dibangun ulang. Oke, berarti kita juga harus tahu bagaimana audiens yang kita hadapi ya, Pak ya, dan meramu Nah, jawaban yang tepat untuk kondisi tersebut gitu ya, Pak. betul. Tapi biasanya yang bisa melakukan itu bukan bawahan ya, Mas. Itu Ya, harus yang lebih tinggi levelnya, yang punya wewenang lebih tinggi. Kalau berarti bawahan yang memang nggak berat. oke, berarti mungkin harus ada bantuan dari pihak ketiga ya, Pak? Betul, betul. Kalau bawahan yang mengusulkan, Pak, Bapak harus memberikan kami transfer ilmu yang pelatihan, dan pengalaman. Bahaya, Mas. Tidak semua Jadi bisa. tersinggung ya, Pak ya? Iya, betul. Oke. Harus bijak. Oke, betul. Harus bijak sebagai seorang trainer, kita juga harus bijak mengetahui audiens kita, bagaimana sifatnya, latar belakang, dan lain sebagainya, seperti yang tadi Betul. disebutkan oleh Kak Denny. Oke, rekan-rekan sekalian, ini juga sebenarnya sedikit bersentuhan dengan tadi terkait motivasi, tapi sedikit berbeda adalah pertanyaan dari yang hadir adalah di sini, saya seorang trainer, Pak. Kemudian saya mengalami kendala di lokasi saya, di mana karakter dari SDM-nya sulit untuk dimotivasi ke arah yang benar sesuai SOP atau standar operasional prosedur yang ada gitu. Nah, bagaimana trik untuk menghadapi hal tersebut, Pak? Nah, ini beberapa kesalahan yang kami temui. Semoga di sana tidak. Beberapa yang kami temui. Pada waktu penerapan SOP untuk pelatihan atau apapun motivasi penerapan SOP, yang pertama diberikan itu adalah penerapannya langsung, Mas. Contoh, Mas Imam, Mbak Halimah, untuk tugas Anda harus melakukan ini. Langkah 1, 2, 3, 4, 5. Jika terjadi ini, lakukan langkah-langkah ini. Memang tidak salah. Tapi kalau seperti itu adalah karyawan kita didesain seperti robot. Nah, yang bisa kita terapkan, yang biasa kami terapkan, itu bukan seperti itu, Mas. Sebelum masuk ke SOP, kita berbicara kalau ini secara general dulu. Hari ini ada SOP tentang A. Tujuan SOP-nya adalah apa? Kita 1, 2, 3, 4. Bahkan kalau perlu biasanya kami gambarkan, Mas. Nah, SOP ini berhubungan dengan apa? SOP ini harus dijalankan oleh bagian apa saja, keterkaitannya. Jika ada salah satu bagian tidak menjalankan ini, akan pengaruhnya kemana? Nah, kami biasanya kalau dalam perbankan ya, kalau dalam perbankan itu kami gambarkan sampai kepada neraca, laba rugi, kemudian kepada termasuk arus kasnya, sampai kepada CKPN-nya, bagaimana pengaruhnya, kemudian dikaitkan dengan GCK dan banyak hal, Mas. Sampai mereka paham, oh ternyata kita ini orang penting ya, walaupun kita hanya klerikal, ternyata kita penting ya, kita punya peranan. Nah, itu yang kita tumbuhkan dalam diri mereka.
Nah, saat sudah tumbuh itu, baru kita berbicara langkah-langkahnya. Oke, berarti dari awal harus diberi pengajaran yang tepat terlebih dahulu ya Pak, terkait seberapa penting posisinya tersebut ya Pak? Betul, betul. Oke, baik. Karena Nah, karakter orang itu biasanya kalau disuruh melakukan sesuatu itu kan ada ego dan ada kemalasan, Mas. ya. Tapi kalau dihargai, ini loh peranan Anda penting di sini. Mm. Nah, itu motivasi terbesar, Mas. Oke, berarti merasakan bahwa hal-hal yang dia lakukan selama ini walaupun dia rasa kecil ternyata hal besar yang dampaknya sangat berpengaruh juga ke bidang-bidang yang lain ya Pak ya? Nah, kami pernah memberikan kepada cleaning service, Mas. Mm. Cleaning service itu adalah pribadi yang rasa percaya dirinya cukup rendah. Ini secara umum ya. Kita coba mengatakan gini, coba lihat di hari ini. Direksi belum datang. Karyawan panik nggak? Enggak, Pak. Karyawan kok tenang-tenang saja. Coba ya, coba sekarang Anda menghilang dulu sebentar. 2 jam aja Anda menghilang. Kami suruh menghilang, Mas. Nah, ternyata teleponnya dia banyak masuk. Kamu di mana? Kok nggak kelihatan? Nah, ya kan Anda berarti orang lebih penting daripada direksi. Nah, seperti itu sederhana. Oh iya ya, ternyata ini saya penting ya. Nah, Ya, ya itu sederhananya seperti itu. oke. Berarti harus kadang malah dibuktikan dengan contoh-contoh seperti itu langsung mengena ke pribadi-pribadi para audiensnya ya Pak ya? Betul, betul. Oke, Ya oke. itulah Berarti ini fungsi trainer dan konsultan, Mas. oke, ada pelatihan, ada nilai-nilai value yang kemudian diberikan kepada pesertanya. Nah, Betul. terkait terkait value ini, Pak, mungkin saya juga Hmm. merasakan nggak bisa satu kali langkah dan menemukan hal tersebut. Nah, sedangkan kita sebagai seorang trainer punya cita-cita yang besar untuk memberikan pengaruh itu. Nah, Hmm. apa sih, Pak, tipsnya bagi seseorang yang baru akan menjadi seorang trainer gitu, baru akan terjun ke dunia trainer gitu, yang minim informasi, kemudian pengetahuan dia juga baru belajar, apalagi kalau dia dibandingkan dengan trainer yang sudah lebih apa ya, kita sebut profesional, lebih profesional dari dia atau lebih senior gitu. Apa Pak tips yang bisa Bapak berikan untuk para pemula ini gitu? Eh, satu aja sih, Mas. Tipsnya dulu satu dulu. Yang pertama ya, yang pertama. Nggak usah banyak-banyak. Carilah komunitas dulu, Mas. Oke. Itu dulu aja, itu dulu. Loh, saya kok tidak diberi tips yang macam-macam ya, bagaimana bersaing dengan profesor dan segala macam. Udahlah, di dalam komunitas itu akan menemukan semuanya. Oke, Karena mantap. trainer, konsultan itu kan proses pendewasaan. Ya, Nah, dan tidak bisa berdiri sendiri, enggak. Saya oke. pribadi ada komunitas non formal. Mhm, Kemudian saya pribadi punya banyak guru, Mas. mhm. Bukan bukan hanya satu, banyak guru. Banyak guru. Nah, tempat saya bertanya, tempat saya curhat, tempat saya minta tolong. Nah, itulah komunitasnya. Jadi Oke. kalau pertama ya udah cari komunitas karena di dalam komunitas kita akan menemukan yang lebih dewasa, tanda kutip ya, bukan senior, kita nggak bicara Oh senior ya, junior, lebih dewasa. lebih dewasa secara ini. Lah, yang itu akan membimbing. Nah, Oke. yang lebih dewasa membimbing itu akan menemukan value yang lain. Jadi Mhm, saling memberi, saling menerima. oke. Berarti, seorang trainer pun tidak boleh hanya memberikan memberikan memberikan, tapi yang dimulai adalah kita coba mencari dulu, kemudian kita coba aplikasikan, belajar di sana ya, Pak, ya? Melalui komunitas tadi Betul, yang disebutkan ya? betul, betul. Oke, ini Tapi kalau di komunitas jangan pernah bersaing ya, Mas ya. oh ya, harusnya Jangan. sebagai satu komunitas sama-sama belajar, mungkin gitu ya, Pak, ya? Semangatnya Betul. sama belajar. Contohnya gini, ilmu saya simpan. Ilmu saya simpan lah. Nanti kalau Mas Imam tahu, Mbak Alima tahu, nanti pengajar saya bisa diambil ini nanti. Rezeki saya Wah, diambil. Nah, itu tidak boleh. Tidak oke. boleh. Berarti ada Tetap percaya rezeki sudah ada porsinya. oke, baik. Tetap percaya rezeki sudah ada yang sudah ada yang mengatur, sudah ada porsinya ya, Pak, ya. Tips dari Betul. ini. Oke. Tapi satu lagi, Mas. Porsi Itu, itu Pak. tidak statis ya, Mas. Oh ya, Porsi itu sesuai dinamis. kapasitas yang kita bangun. Oke, betul.
sesuai kapasitas yang kita bangun. Itulah porsinya. Jadi bukan porsi yang statis, katakanlah satu mangkok terus, satu mangkok enggak. Oke. Enggak aja, sesuai kapasitas yang kita bangun. Oke, berarti nanti itu akan beriringan dengan kapasitas yang kita bangun. Nah, terkait Iya. kapasitas dan belajar nih, Pak. Ini juga ada pertanyaan yang berhubungan. Eh, Mungkin ini lebih teknis, tapi Hmm. ini minta tipsnya. Bagaimana kita membuat atau melakukan suatu sesi pembukaan dengan profesional ketika audiensnya yang hadir sikapnya dingin, mungkin juga agak pasif gitu, Pak. Bagaimana, ada tips tertentu atau gimana, Pak? Ini masalah umum ini. Masalah umum di mana-mana. Nah, yang biasa saya lakukan ya Mas, saya lakukan online ataupun offline, sebelum mulai kita berinteraksi. Sebelum mulai berinteraksi dulu. Jadi, ya Anda tahulah kebiasaan saya. Kalau kita training katakanlah jam 8 gitu ya. Jam Ya. 7 maksimal setengah 8 saya sudah standby kan. Hmm. Ya, supaya bisa berinteraksi. Sama offline. Offline pelatihan setengah 9 jam 7 saya sudah siap. Jadi Oke. meeting room katakanlah di hotel itu kan sudah terbuka jam 7. Saya sudah pasang-pasang, sudah setting-setting. Jadi begitu peserta mulai datang, saya mulai berinteraksi. Tanya, "Mas, Mbak, dari mana kerjanya?" "Waduh, itu aneh." Nah, sudah mulai bangun, mulai bangun. Begitu training dimulai, sudah nggak perlu pembukaan lagi, Mas. Oke, baik. Ini tips yang baru juga dan ini ilmu baru juga bagi saya sebagai moderator dan MC pada kesempatan kali ini. Coba bangun dulu hubungan dengan audiensnya, bahkan dari awal ya, Pak, dari acara Betul. belum mulai gitu. Oke, Nah, ini sangat menarik nih Pak obrolan kita. untung-untung kalau kelas peserta itu sebelumnya sudah pernah ikut kita. Gitu ya? Iya. Atau begitu kita baru datang, beberapa kali Mas, saya bahkan ada kelas yang hari ini, saya dikirimi screenshot WA-nya Mas Imam. Oh ya. Pak, saya juga ikut di IBC loh kemarin. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Ternyata ditawari Mas Imam, ternyata beliaunya sudah dapat dari kantor. Jadi mungkin nanti ikut yang next level. Oke, Nah, siap. jadi seperti hal itu, saat kita sudah mulai komunikasi, terbuka. Nah, jadi udah nggak perlu pembukaan yang bagaimana, nggak perlu. Langsung. Udah. Oke, kadang akan mengalir dengan sendirinya, malah lebih natural gitu ya, Pak? Betul, betul. Oke. Oke, nah, terkait hal tersebut, Pak, berarti kan nanti kita akan butuh jam terbang dan sejenisnya. Ini, Hmm. nyambung juga untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita meningkatkan, skill komunikasi kita, Pak? Karena kan kita tidak bisa langsung terjun ke kolam tersebut kan, Pak. Apakah ada Hmm. cara tertentu untuk melakukan latihannya, Pak? Best practice yang bisa dilakukan oleh seseorang yang sedang belajar menjadi seorang trainer, Pak? Yang pernah saya lakukan, dan saya tidak tahu ya kalau karena saya hampir semua ilmu itu belajar otodidak sih, Mas. Ya, tapi pengalaman saya, communication skill itu kita mulai justru bukan saat kita mulai berbicara. Yang saya lakukan tidak banyak berbicara. Justru yang saya lakukan pertama itu adalah banyak mendengar dulu, Mas. Tapi Hmm. menyimak Hmm. apa yang Mas Imam sampaikan, Mbak Halimah sampaikan, saya coba mendengar dan menyimak. Oh, Baik. ternyata katakanlah Pak Denis, katakanlah cerita macam-macam ya, macam-macam. Cuma ini sepatu saya ini tadi sempat basah, sebentar ya Pak Denis. Loh, terus kemudian, "Loh, Mas kenapa sepatunya basah?" "Oh iya Pak, tadi soalnya tadi sempat ada hujan." Nah, itu beda kan? Iya. Komunikasi pada waktu sesuatu itu disampaikan, kita memperhatikan, "Oh ternyata Pak Denny memperhatikan ya yang saya sampaikan." Nah, Iya. dari situ Mas, dari situ. Jadi akhirnya kita terbiasa terpola komunikasi dua arah. Aktif ya, Pak, melibatkan Ya, pesertanya gitu. betul. Oke. Oke, Jadi siap. mendengar dan menyimak memang tidak mudah, tapi itu Oke. bisa. Oke, berarti bahkan, konsep yang kadang
dibicarakan oleh orang bahwa komunikasi bukannya tentang berbicara, tapi malah skill mendengarkannya harus diasah lagi ya, Pak. Betul, betul. Oke, siap. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan terkait efektivitas seorang trainer nih Pak. Nah, seringkali kita menemukan ketika kita training, kita dinilai dengan melakukan pre-test dan juga post-test. Nah, apakah ada Pak suatu cara untuk mengukur efektivitas dari suatu pelatihan? Apakah harus menunggu implementasi dilakukan atau ada metode yang tepat untuk menilai lainnya, Pak? Baik, kalau ini saya jawab di luar sertifikasi ya. Kalau Ya, sertifikasi jelas, lulus dan belum lulus. ya. Ya. Kemudian kalau lulus nilainya berapa? Ya, kelas kita kan sering diadu Mas sebetulnya. Oh, Ya. Jadi sesama trainer itu diadu. Lulusnya berapa? Sama-sama 100%. Tapi trainernya A, trainer B ini nilainya lebih bagus yang mana? Nah, itu lebih hmm. kelihatan. Oh ya, Market melakukan hal itu, Mas. ya. Nah, jadi pretest, post-test, kalau saya pribadi nggak terlalu suka. Nggak terlalu Hmm. suka. Tapi kalau perlu dilakukan, ya itu mungkin untuk administrasi ya. Tapi beberapa klien kita mulai rubah. Kalau non sertifikasi, Pak, saya tidak akan lakukan pretest. Kata yang tertulis tidak, tapi saya pretestnya itu cenderung soal kasus. Hmm. Hmm. Jadi kasus bisa perorangan, perorangan itu melihat kemampuan pribadi, kemudian kelompok, kasus kelompok itu melihat bagaimana dia berinteraksi dalam kelompok. Kemudian kalau memungkinkan kita kasus yang sampai presentasi, apapun Hmm. materi pelatihannya. Nah, karena pada saat dia melakukan hal itu, selain berbicara confidence level, kemudian bisa jadi ada orang pendiam, tapi dia ternyata menyimpan ide yang luar biasa. Nah, Hmm. nah itu penilaian kita yang waktu soal kita pengamatan. Oh, si Oke. A ini dia kalau secara pribadi bagus, tapi dalam kelompok dia menjadi pendiam. Oh, ternyata dia tipenya konseptor. Hmm. Atau dia dalam kelompok dia banyak berbicara. Oh, dia leadership-nya bagus. Tapi bisa jadi banyak bicara itu justru leadership-nya itu kurang. Belum tentu bagus. Oh iya, Dia iya. suka ngatur gini, tapi tanda kutip itu muatan kualitasnya berkurang. Oh, Hmm. berarti dia punya ego tinggi dan dia ingin dihargai. Ini bahaya, akan merusak tatanan. Jadi harus ditata ulang. Nah, jadi selama ini kami kalau pelatihan yang non sertifikasi, laporan kepada manajemen itu adalah seperti asesmen pribadi, Mas. Oke, ada asesmen pribadi dari pesertanya ya, Pak ya? Ya, jadi masing-masing kita asesmen. Nah, Hmm. termasuk dan itu nanti akhirnya bisa tahu ya, ini nanti akan perlu diapakan nanti. Oke, ada tindakan-tindakan lanjutan setelah adanya asesmen tersebut ya, Pak ya? Betul. Jadi kalau pretest, post-test perlu cuma tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Semoga puas atas jawabannya terkait asesmen tadi ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait audiens kembali, Pak. Bagaimana caranya ketika kita sedang training, kemudian cara menghidupkan kembali kelas yang kehilangan antusiasme. Mungkin sesi training sebelumnya materinya membosankan. Nah, bagaimana caranya kita menghidupkan kembali kelas tersebut, Pak? Nah, kita harus cari tahu dulu membosankan itu dalam hal apa, Mas. Hmm. Cara pengajarannya yang datar, ilmunya yang dangkal, ataukah dia tidak interaksinya yang kurang, kan banyak faktor. Iya. Nah, berarti kalau katakanlah penyampaian datar, kita harus masuk kepada yang jangan datar. Oke. Katakanlah penjelasannya membosankan, hanya datar ya, sekarang berbicara penjelasan, bukan bicara penyampaiannya. Maka kita harus menjelaskan selain lebih semangat, kita harus bisa lebih detail. Oke. Contoh, masih ingat yang kemarin kita berbicara semangka ya? Iya, Pak. Nah, yang terakhir, Mas Ima, Mbak Lima ini adalah semangka ya. Semangka ini adalah buah.
fungsi daripada semangka ini adalah untuk itu. Nah, bisa untuk mengobati atau kesehatan A1, 2, 3, 4. Nah, tapi syaratnya semangka ini harus higienis. Syarat higienisnya atau harus ditanam di lahan yang subur, pupuknya jangan memakai pupuk yang kimia, organik, dan perawatan detail. Ya. Detail. Kemudian fungsinya apa setelah kita lakukan ini? Nah, itu fungsi kesehatan kita secara umum. Nah, berbicara detail. Nah, itu akan membuat lebih menarik. Daripada semangka adalah buah berwarna hijau, biasa cocoknya di daerah yang dataran rendah, kemudian sudah selesai. Nah, itu nggak cocok. Nah, Oke, perlu penjelasan-penjelasan tertentu dengan menyesuaikan juga ya Pak ya dengan audiensnya ya. betul, karena seringkali audiens itu kebutuhannya adalah detail. Kebutuhannya Oke. detail. Kalau cuma itu dikatakan buah warna hijau, saya sudah tahu. Ya, siap, siap. Nah, seperti itu. Ya memang harus menganalisis permasalahannya terlebih dahulu ya Pak, kenapa kehilangan antusias, kemudian mencoba mencari jawaban yang paling tepat bagi permasalahan tersebut ya Pak. Betul, iya, betul, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan yang menarik nih Pak, terkait persiapan menjadi seorang trainer. Nah, ini ada pertanyaan, mind mapping. Apakah mind mapping bisa kita gunakan untuk menyiapkan diri sebagai seorang trainer? Dan kalau bisa, bagaimana caranya, Pak? Bisa, Mas. Seperti yang saya sudah jelaskan yang lalu live ya, bahwa untuk menjadi seorang trainer, peperangan kita itu kan di medan di pikiran kita. Sebenarnya medan peperangan sesungguhnya kita itu kan mengalahkan diri sendiri di pikiran kita. Nah, jadi memang yang salah satu yang berat ya, Mas, salah satu yang berat ya, itu adalah memang kita harus bisa meminimalkan masalah yang kita alami itu tidak sampai terbawa pada waktu kita melakukan pelatihan. Nah, jadi emosi kita harus stabil, jangan sampai peserta itu tahu kita sedang ada masalah ataukah tidak. Oh ya, Nah, itu dia. Salah satu contohnya ya, salah satu contohnya ya. Nah, kemudian motivasi, motivasi. hmm, Wah, ini karena Mas Imam yang ngajak saya bayarannya biayanya cuma segini, ya udahlah, apa adanya lah, oh asal ya, aja yang nah itu tidak boleh, tidak oke, boleh. Karena kalau saya pribadi, saya tidak pernah bertanya berapa honor saya, Mas. Diberi berapapun bersyukur. Tapi selama ini bersyukur, saya hmm, menemukan partner-partner, saudara-saudara yang pengertian ya, tanpa iya, perlu minta ya. Ya, oke, tapi tidak pernah, tidak pernah. Ya itu salah satu supaya kita menjaga motivasi kita masih murni ya. ya siap, Pak. Ya, apakah pernah Itu, ngajar nggak dapat uang? Pernah. Justru kita keluar uang pun pernah, Mas. Nah, mhm, pernah. Tapi enggak masalah, enggak masalah. Itu oke, justru ujian untuk kita murni. oke, banyak lika-likunya ya, Pak. Banyak, banyak, Mas. Bahwa ketika kita, mau menanjak mungkin terasa lebih berat, tapi ternyata itu membuat kita berada di level yang lebih tinggi lagi ya, Pak. Betul, betul. Oke, baik. Ini kemudian saya izin lanjutkan ke Ya, pertanyaan ya. berikutnya. Ada pertanyaan terkait bagaimana memulai suatu training. Jika kita tidak berada di suatu institusi, Hmm. tapi kita akan melakukan praktek sesi training kita. Nah, bagaimana cara kita memulai praktek training tersebut, Pak? Oh, ini sepertinya sedang mengembangkan memang profesional trainer ya. Ya, Ya, kemungkinan jadi seperti itu. kemungkinan seperti ini. Seperti yang tadi Pak, Mas, saran saya eh, cari komunitas dulu lah, Oke. ya. Karena di dalam komunitas itu kita bukan hanya bicara komunitas, bukan hanya berbicara latihan, praktek, tapi kita juga berbicara network ya, jaringan ya. Iya. Tapi jaringan nanti itu akan diuji di sana, motivasi kita benar ataukah tidak, kemudian kualitas kita masuk ataukah tidak. Nah, itu nanti akan diproses dalam komunitas itu. Saran saya itu sih, kalau mau mulai sendiri berat, Mas. Berat. Oke.
Ya, Oke, berarti ya, butuh, memperluas jaringan juga, kemudian mengembangkan diri dan mencoba untuk menemukan partner yang tepat, mungkin seperti itu ya, Pak? Ya, betul, betul. iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Kemudian ini juga ada pertanyaan terkait memulai training juga, tapi, kondisinya adalah ketika kami masih pegawai operasional. Nah, Mhm. bisakah kami ini terjun ke dunia trainer dan tips bagaimana caranya, kita yang masih, pegawai operasional ini mampu mengajar teman-teman kita, Pak? Nah, saya sudah alami itu dulu waktu masih kerja di bank, Mas, 4 tahun saya, 4 tahun. Jadi, yang pertama, kita harus bisa memetakan dari proses kerja kita dulu. Kita Mhm, harus bisa menemukan proses kerja yang efektif dan efisien dari unit kita dulu. mmm, Nah, kalau sudah kita menemukan, kan kadang ada karyawan baru, bawahan kita ya, itu kita ya, ajarkan ke mereka yang oke, efektif, efisien, tapi benar, ya. oke, Kemudian kita amati teman kita itu dia kerjanya kesulitan ataukah tidak. Seringkali mmm, ada aja teman yang kesulitan, kerjanya tidak efektif, tidak efisien. Kita coba rumuskan. Kalau sudah kita rumuskan dapat, nah kita coba. Coba sih Mas Imam, coba sih kok sepertinya kerjaannya terlalu berat ya. Coba sih kalau melakukan hal seperti ini bagaimana? Nah, hal itu dimulai dari hal itu. Itu sudah oke, pernah saya lakukan, Mas, pada waktu masih kerja di bank. Jadi di oke. bank tersebut saya sampai punya 3 pimpinan langsung, Mas. Wah, Nah, menarik sekali, Pak. karena, kita berusaha menemukan proses kerja yang lebih efektif, akhirnya diperbantukan, menemukan Mmm, lagi diperbantukan. Tadi bisa, mhm. selesai bisa. Oke, berarti Nah, kembali juga ke ilmu-ilmu tadi ya, Pak, tentang pengajaran sebelum kita mengajar, berarti kita harus tahu ilmunya dulu, bagaimana proses yang efektif gitu ya, Pak? benar, karena sebagian karyawan itu dia terjebak di rutinitas, sehingga melakukan pekerjaan yang berulang. Oke. Kelupaan buat mencari cara agar bagaimana caranya menyelesaikan untuk lebih efektif, seperti itu ya, Pak? Benar, betul. Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya. Kemudian ini ada lanjutan juga untuk pertanyaan, tapi mungkin ini beda dengan yang tadi. Beberapa yang tadi kelihatannya sudah terjun lama di bidang, perbankan dan sejenisnya. Tapi bagaimana untuk seorang yang fresh graduate, Pak, untuk meniti karir sebagai seorang trainer? Nah, apakah ada jenjang-jenjang karir yang bisa, dipilih sebagai seorang trainer, Pak? Jenjang karirnya seperti apa gitu? Ya, kembali lagi ini komunitas tadi ya, Mas, ya. Oh iya, betul. Karena trainer ini bukan hanya trainer perbankan, bukan hanya trainer yang mengajar di kelas seperti kita selama ini ya. Bisa Ya, jadi trainer ini kita berbicara trainer bagaimana menjelaskan ide. Kita punya ide, kita menjelaskan, atau ada perusahaan tertentu punya ide, kemudian mereka cari calon investor katakanlah, tapi sulit mhm. sulit untuk memaparkannya. Nah, itu juga bisa salah satu daripada karir seorang trainer bisa masuk ke sana. Mhm mhm. Nah, jadi banyak, sebetulnya banyak. Jadi trainer itu bukan hanya berbicara di kelas ya, Mas. Bukan, bukan. Oke, Jadi trainer, coach itu banyak sisi. Katakanlah oke. kita passion-nya adalah eh, berhubungan dengan masyarakat untuk membangun bisnis. Kita Ya, jadi coach mereka. Bisa, itu ya, fungsi seorang trainer. Nah, oke. apakah kita harus menjadi seorang pengusaha yang sukses? Belum, nggak usah dulu. Tapi kita Mmm, harus tahu tentang bisnis. Tapi saran saya seperti tadi, sebelum jadi coach seorang bisnis, Anda harus pernah mencoba bisnis dulu. oke. Berarti nggak kalau dalam istilah Jawa ada yang disebutkan dengan jarkoni, ngajar tok nggak ngelakoni. Jadi Nah, harus betul. dilakukan juga ya, Pak, hal-hal seperti itu Nah, yang diajarkan ya? betul. Oke, Jadi baik. komunitas ya, Mas, apalagi kalau fresh graduate ya. Karena nanti akan kita gali, gali potensinya, kemudian kemampuannya, dan bahkan nanti akhirnya menjadi spesialisasinya apa. Oke, siap. Berarti harus mencoba juga ya, Pak, harus tahu celah-celahnya untuk masuk sebagai seorang trainer itu sendiri ya, Pak? Betul, betul. Oke, siap. Oke, berarti izin lanjut ya, Pak, terkait, Ya, pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama, tapi ada pertanyaan yang menarik nih, Pak.
tadi disebutkan untuk menjadi seorang yang masih pegawai operasional bagaimana terjun ke dunia trainer, itu sudah dijawab. Nah, apakah peluang karir trainer cocok untuk seorang ibu-ibu, Pak? Mungkin ini perlu, banyak pendapat dari Bapak nih, Pak. Bagi seorang ibu-ibu cocok nggak sih sebagai seorang trainer gitu? Cocok banget, Mas. Cocok banget, cocok banget. Sederhananya saja, sederhana ya, sederhana. Sudah tidak usah bicara terlalu panjang lebar. Ibu ini itu pandai membuat sambal, Mas. Ya, Pak. Sambalnya enak, tidak ada duanya katakanlah. Ya, jadi YouTuber aja, Mas. Contohnya ya. Tapi Iya. kontennya tentang sambal, itu kan sebenarnya seorang trainer juga, Mas. Oh, iya. Itu sebenarnya seorang trainer, tapi lewat media sosial. Hmm, Tidak perlu dibayar orang lain, tapi dari karyanya, ya banyak berhasil juga. oke. Itu contoh Berarti sederhana. sesuai dengan, ucapan bahwa banyak jalan menuju Roma gitu ya, Pak? Betul, Nggak sekaku itu menjadi seorang trainer ternyata ya, Pak? betul. YouTuber itu juga harus bisa berfungsi sebagai seorang trainer, bukan hanya entertainer, bukan. Oke, bener banget. Nggak hanya sebagai entertainer, tapi juga sebagai trainer. Wah, ini Iya, menarik nih betul. jawabannya. Karena Oke, kehausan masyarakat sekarang salah satunya adalah ilmu. ilmu. Coba, Oke, katakanlah Mas Imam mau belajar apa? Carinya di mana? di media sosial tentu, Pak, di Ah, YouTube. baca. Ah, ya udah kan berarti cari. Sekarang itu memang. Jadi kalau orang cari ilmu apapun, ya di sana. Saya Oke, pernah mau mengendarai satu mobil jenis tertentu, mobil mewah yang saya belum pernah mengendarai, Mas. ya. Tidak, tidak tahu. Ya, teman itu namanya iseng ya. Langsung ditinggal di depan rumah, kunci masih ini. Mas Den, tak tinggal mobilku ya, titip ya. Nanti udah. Lah saya tidak tahu. Ya caranya, saya buka YouTube. Oke, berarti memang ada banyak cara ya Pak menjadi seorang trainer. Bahkan dari media sosial itu banyak memberikan kesempatan untuk kita memberikan ilmu, berbagi ilmu ya Pak, Betul, sebagaimana konsepnya betul. seorang trainer. Jadi Oke, kontennya bukan konten alay ya, konten yang memang bermanfaat. berbobot ya. Mhm. Oke, baik. Nah Pak, terkait, contoh tadi itu kan ada seorang ibu-ibu, kemudian, Mhm. staf yang masih di operasional, kemudian, Iya. eee, baru memulai fresh graduate. Nah, ini pertanyaannya berhubungan juga, apakah profil pribadi seorang trainer akan mempengaruhi, performance dari seorang trainer itu sendiri, Pak? Kalau profil pribadi yang bagaimana ini belum jelas ya, bagaimana ya, Ya. apakah latar belakang dan segala macam, tapi prinsipnya trainer harus jaga nama baik ya, Oke. harus jaga nama baik. Gelar perlu, tapi lebih diperlukan ilmu, ya. Mhm, Banyak gelar tapi kalau ilmunya kosong, sama saja. oke. Mungkin pertama masuk, tapi repeat order-nya tidak ada, Mas. Oh, ya ya. Tapi Berarti kalau gelarnya tidak tinggi, tapi ilmunya bagus, mungkin masuknya pertama akan lebih sulit. Tapi betul, begitu masuk repeat order. oke. Pengalaman si audiensnya ini kemudian akan ada repeat order-nya ya, Pak? Betul. Itu Oh, yang mereka. Jadi kalau tanya audiens kita itu adalah marketing kita. oke. Berarti audiens kita ini bisa kita, manfaatkan untuk sebenarnya bisa berlanjut ke training selanjutnya 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 terus ya, Pak? Bisa terus-terusan ada malah ya? Betul. Saya beberapa bukan cukup banyak dapat job ya. Itu justru dari audiens, Mas. Oke. Audiens merekomendasikan ke ternyata dia kenal dengan lembaga yang lain, ternyata untuk trainer saya direkomendasikan. Kemudian yang lain direkomendasikan lagi ke yang lain. Ya sama seperti WIP ini kan kemarin kan seperti itu sebetulnya. Oke, benar sekali, Pak. Berarti ada banyak cara untuk, apa ya, dalam tanda kutip "menjual jasa", ternyata tidak hanya, "Saya punya loh," tapi, orang-orang, "Oh ini orangnya bagus, oh ini si A, si B, orang trainer yang seorang profesional." Seperti itu ya, Pak, ya? Betul. Jangan takut untuk memberi, Mas. Oke, siap, Pak. Iya. Berarti, kita juga harus berani memberi, kemudian membangun koneksi koneksi yang Mhm. ada, Betul, gitu. betul. Oke, baik.
ini juga berhubungan dengan profil-profil yang tadi, ada seorang fresh graduate ataupun mahasiswa ataupun mahasiswi. Nah, apakah yang harus dilakukan selain belajar di bangku kuliah? Apakah ada sekolah khusus untuk seorang trainer, Pak? Itu, Pak. Kalau sekolah khusus selama ini saya belum yang secara spesifik ya Mas ya, secara spesifik ya, yang Ya. saya belum melihat ya. Mhm. Nah, tapi kalau Anda mau katakan sekolah khusus, hubungi WIP saja. Karena Oh, WIP ini sudah punya konsep, ya, konsep dan oke. sebetulnya sudah memulai. Tapi tidak bisa disebut sekolah karena bukan lembaga formal. Oke. Jadi UKMR bukan Sari Tadi salah satunya ya, Pak, ya? Berlanjut ya, gitu. tapi kalau saya pribadi bisa disebut hanya training center, Mas. Mhm mhm. Training center mungkin online ya. Iya, Jadi oke. apakah sebenarnya kembali lagi komunitas? Oke, berarti pertama memang harus ada komunitasnya terlebih dahulu ya, Pak? Bangun koneksinya dan Betul, belajar dari sana. betul, karena Oke supaya lebih tajam nanti. oke, siap, Pak, baik. Semoga, teman-teman bisa mengambil lagi bahwa komunitas itu penting gitu ya, Hmm, untuk membangun pembelajaran gitu. hmm. Oke, baik. Izin melanjutkan, Pak, terkait, evaluasi tadi juga sempat ditanyakan. Ini ada pertanyaan, bisakah dijelaskan, evaluasi contoh from evaluasi level 3 dan level 4 itu seperti apa tuh, Pak? Nah, kali ini harus japri saya dulu, japri aja lah. Oke, untuk Karena yang bertanya terkait evaluasi, japri Pak Denny gitu. karena evaluasi selama ini kami desainnya setiap institusi itu tidak pernah sama, Mas. Oke. Bahkan setiap pelatihan pun tidak sama. Mmm, mhm Garis mhm. besarnya ada, garis besarnya, tapi tidak sama. Karena terkait dengan tujuan daripada training itu. Mmm, mhm mhm. Evaluasi itu yang setelah pelatihan, Mas. Yang 3 dan 4 itu. Jadi Oke, form 1, 2 itu kan selama pelatihan nih. Selama iya, pelatihan. Pasca pelatihan itu yang form 3 dan 4. oke. Berarti di beda tempat, beda penyesuaiannya juga ya, Pak, ya? Tergantung tujuannya. Betul. Oke Betul. Bahkan oke, ada beberapa yang krusial ya. Terkadang itu memang kan penilaian kalau sudah 3 4 itu yang tahu itu hanya eh, yang melakukan evaluasi dan bagian diklat biasanya. mmm, mhm mhm. Jadi ada Berarti beberapa yang tempat tertentu ya, Pak? instansi tertentu yang tidak, yang lain nggak boleh tahu. Oke, siap. Berarti japri Pak Denny nih untuk jawaban lebih lengkapnya. Benar, Oke, benar. baik, Saya Pak. tidak bisa buka di sini. Oke, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, ini sedikit berhubungan juga dengan, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya terkait suasana dan juga audiens. Hmm. Bagaimana caranya membuat training yang audiensnya bisa memberikan feedback dari peserta ke kita gitu, Pak? Nah, kalau suasana tadi kita sudah bahas ya, kita kalau Ya, suasana siap. tadi. Kalau bagaimana membuat feedback, ya memang kita harus membuat evaluasi. Nah, bisa lewat kita gunakan teknologi sekarang lah. Bisa melakukan Google Form, bisa Mhm. kita berikan link. Atau kalau nggak mau praktis, evaluasi kalau yang nggak mau formal, lewat WA saja bisa. Oke oke. WA. Tapi kalau mau lebih objektif, seumpama yang ngajar itu Mas Imam, yang ngirim ke peserta itu Mbak Halimah. Mmm, Nah, itu mhm. akan objektif. Kalau Mas Imam ngajar, Mas Imam yang meminta feedback, itu kayaknya agak subjektif karena mereka segan. Oh iya, betul betul. Segan. Oke, berarti Saja. ada pola tertentu juga yang harus dilakukan untuk menerima feedback ya, Pak, ya? Betul. Oke, Eh, siap. Feedback itu harus jujur ya, harus jujur. Dan sampai kita membuat feedback itu yang sebenarnya hanya menguntungkan kita, harus Mhm. jujur. Jangan sampai kita hanya mendengarkan apa yang pengen kita dengar gitu ya, Pak? Betul, betul. Oke, siap. Terima kasih, Pak, atas Ya, jawabannya. sama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan terkait, materi training. Nah, Pak Denny, apakah materi training yang kita berikan wajib dibangun sendiri atau bisa kopas dari, materi yang sudah ada, kemudian kita kembangkan sesuai dengan pengalaman yang kita alami di lapangan. Pun jika kita kopas dari materi,
sebelumnya, apakah itu akan berpengaruh pada integritas seseorang trainer gitu Pak, dalam menyampaikan materi tersebut? Oke, baik. Saya jawab ini di luar sertifikasi ya. Oke, siap Di Pak. luar sertifikasi. Kalau sertifikasi kan sudah Ada pasti pakemnya. ya, ada pakemnya. Di luar sertifikasi. Kalau bisa jangan kopas ya. Mhm. Boleh kopas itu hanya untuk mendukung. Tapi kita harus punya kerangka sendiri. Kerangka ABCD kita punya kerangka untuk kerangka ini menurut beliau ini menjelaskan tentang ini. Menurut beliau menjelaskan tentang ini. Itu hanya Mmm, memperkuat Mas. Tapi kerangka tetap kita yang buat. Ya, oke. mengapa? Karena seorang trainer itu menjelaskan apa yang dialami, apa spesialis, apa ilmu yang Di dimiliki, iya, yang sudah didapat. Kalau kopas, wah, saya sangat tidak sarankan ya, Mas. Oke, berarti harus ada, niatan untuk belajar dan membangun, materi itu sendiri pun kalau dari orang lain harus menyertakan pengalaman pribadi dan ilmu-ilmu pribadi juga ya, Pak, ya? Betul, kecuali, Mas Imam saya ada kelas nih, saya sudah punya materi, saya tidak bisa, tolong ya, tapi pakai materi ini, karena kliennya maunya materi ini. Oke Itu beda lagi. oke, itu berarti karena suatu permintaan tertentu Betul. khusus ya? Ya, Oke, saya beberapa kali itu memang dapatnya seperti itu. Pak Denny, ini kita akan adakan seminar, tapi materinya yang ini ya, karena klien itu maunya yang materi sudah ini. mhm mhm. Cuma yang bawakan maunya Pak Denny. Ya Oke enggak? Nah, kalau seperti itu ya, udah kita ngikut. Tapi tetap kita pertajam, Mas. Tetap kita pertajam. oke, tidak hanya menerima aja, tapi kita bumbu-bumbui dengan pertajaman kita gitu ya, Pak? Karena beda orang Betul, yang menyampaikan beda juga rasanya, seperti itu ya, Pak? betul, betul, betul. Oke, siap. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini juga berlanjut, dengan kasus-kasus yang hampir mirip di pertanyaan sebelumnya. Tapi bedanya adalah ini pertanyaannya menjurus ke online. Bagaimana caranya untuk mengelola peserta yang dihadapkan dengan training online, agar peserta ini bisa kooperatif dan tidak pasif gitu? Bagaimana caranya memberikan training online yang tidak membosankan gitu, Pak? Dimatikan. Kamera Iya, dimatikan, kemudian entah kemana begitu ya. betul. Satu, durasi per sesi tidak bisa lama. Oke. Kalau online itu kurang lebih 30-45 menit, Mas. Ya. Mmm, mhm. Kemudian kita lihat dulu, ini berkaitan dengan pelatihan yang mandatori ataukah hanya Mhm. penyegaran. Mmm, Ya, ya. Kita lihat ininya, memang tujuannya. Kemudian kita lihat pesertanya, lagi di rumah atau lagi di kerja. mhm Karena mhm. kan online bisa di mana saja, Mhm. ya. Kelas kami hari ini ada satu peserta yang di rumah sakit, Mas, karena Mhm. menunggui istrinya sakit. Ya kita tidak bisa paksakan untuk on kamera terus, karena harus Mhm. merawat istri. Tapi kita tahu, kemudian, peserta yang isolasi mandiri, ya Mmm, kita harus tahu. oke. Tapi kalau kondisi yang normal, seperti yang saya sampaikan, saya kan selalu punya daftar, Mas, daftar peserta. Ini contoh yang coretan-coretan saya hari ini. Oke, saya tunjukkan sekilas. Lah ini ya, Ya nah, ya. coretan-coretan ya. Coretan, penuh coretan. Itu coretannya untuk apa? Itu untuk saya panggil interaksi, Mas. Yang sakit, yang Oke. isolasi mandiri itu saya beri tanda. Berarti mungkin pertanyaannya jarang-jarang saja. Tapi Mmm, kalau yang lain, begitu Mbak Alimah tutup sama, bagaimana Mbak yang ini tadi? Mau tidak mau konten lagi. oke. Nah, Berarti persiapan dari awal juga sangat penting ya, Pak, agar kita tahu medannya, tahu audiensnya, dan tahu betul, cara mengatasinya. Oke. betul. Apalagi kalau yang di kantor, mereka yang lagi kredit ya, lagi ya kita tidak bisa ganggu memang. Mmm, mhm mhm. Nah, bagaimana kalau non sertifikasi tidak ada masalah. Begitu selesai jam 4, jam 5 kita selesai urusan. Tapi yang sertifikasi ini tanggung jawab moral. Nah, kita Iya. petakan.
itu kayaknya saya beri waktu khusus lagi. Saya follow up mereka. Jadi setelah training atau sebelum ujian, saya hubungi lagi satu persatu. Nah, tujuannya Oh, untuk itu. ada hubungan juga yang dibangun ya, Pak, ya? Betul, betul. Oke, siap. Oke, baik, Pak. Izin lanjutkan. Terima kasih atas Ya, jawabannya yang tadi. Pertanyaan selanjutnya, ini untuk pertanyaan ice breaking mungkin bisa kita lewati karena tadi sudah sempat dijawab oleh Pak ya. Denny. Ini pertanyaannya adalah terkait tips untuk meningkatkan confidence, sistematik, dan influential dalam memberikan pelatihan bagi top level manajemen. Karena ini kasusnya adalah dia seorang health safety environment pada suatu PT. Hmm. Nah, itu bagaimana cara mensosialisasikan terkait sistem keselamatan kerja gitu, Pak? Mungkin ada saran tertentu. Nah, top level ini kan berarti pengambil keputusan ya. Ya, Kembali lagi kita sampaikan, ini saran saya semoga sudah dilakukan ya, semoga sudah dilakukan, bahwa kita tidak mengajarkan kepada top level, tidak. Kita tidak menjadikan mereka sebagai peserta pelatihan, tapi kita mmm, menjadikan mereka sebagai mitra kita untuk memberi pelatihan. mhm mhm. Pak, Harus ada Bapak trik tertentu ya, Pak, ya? benar. Bapak kan sebagai top level, Bapak memiliki anak buah, A, B, C, D, Bapak memiliki lini-lini, unit-unit tertentu. Nah, semua ini tergantung kepada Bapak. Karena saya lihat Bapak itu orang berpengaruh. Nah, Oh, ayo Pak, kita bekerja sama. Yang harus Bapak ajarkan supaya, kembali lagi kan kepada tujuan dan kaitannya semua tadi. Nah, ya, betul. apa sumbangsi yang bisa diberikan oleh top level ini? Mhm, Jadi, oke top level ini seolah-olah, trainernya itu seolah-olah mundur di belakang. Top oke levelnya yang berperan di depan, yang dapat oke nama, tanda kutip dapat nama top level. oke. Bahkan dikasih panggungnya itu untuk top level tersebut ya, Pak? Betul, betul. Oke, menarik Tapi menarik. top level sudah kita sudah berikan pelatihan terlebih dahulu. Oke, betul. Berarti ada pendekatannya yang tepat, kemudian cara menyampaikannya yang tepat, bahkan memberikan panggungnya pun dengan cara yang tepat juga ya, Pak? Betul, Oke, betul. menarik menarik sekali. Nah, ini, nyambung terkait, berbicara juga terkait, training, dalam suatu training. Sebenarnya ini ada pertanyaan terkait suasana kelas, tapi tadi sudah dijawab, mungkin kita bisa lewati. Lebih ke arah, agar tidak takut berbicara dan mengalahkan rasa grogi di saat di hadapan banyak orang. Nah, karena saya itu orang yang tipenya pendiam dan lebih condong untuk takut salah bicara biasanya. Nah, bagaimana Pak? Ada arahan tertentu kah dari Pak Denny? Terima kasih. Mangga Pak. Ya, sebentar. Ini memang harus ada pendamping, Mas. Mhm. Harus ada pendamping. Jadi kalau Anda takut berbicara, grogi, itu kan takut melakukan kesalahan, Mhm, takut tidak diterima, ya. betul. Saran saya nanti ke komunitas dulu lah, ya, karena kan di sana dilatih. Tempat-tempat berlatih ya. Memang bisa saya sarankan katakanlah coba hubungi masuk kepada kerumunan, memulai berbicara, tapi itu teori. Mhm, Teori yang kalau tidak ada pendamping, wah itu sudah gemetarannya minta ampun itu, Mas. betul. Tapi kalau Berarti Anda di sini saya tidak perlu sebutkan namanya Anda ya, ya, tidak perlu sebutkan namanya kalau Anda mendengar ini. Kalau Anda di dekat Anda ada yang bisa mendampingi, carilah pendamping tersebut, ya. oke. Carilah mentor. Jadi Oh, kalau dengan BIP mungkin terlalu jauh atau apa, carilah mentor terdekat yang bisa Anda percaya. Ingat yang bisa dipercaya ya, karena kalau tidak bahaya, bahaya. oke. Karena kelemahan kita itu bisa menjadi bahan omongan keluar. Oke, berarti harus tahu medannya juga, bahkan di luar kelas kita harus tahu medannya seperti apa, kondisi dan situasinya seperti apa ya, Pak? Benar. Mentor, trainer, coach, konsultan kembali lagi bukan malaikat, Mas. Ya, Oke, betul. Oke, baik Pak, ya, terima kasih jawabannya. Berarti kita harus punya semangat untuk belajar, kita harus punya mentornya, kita harus ada koneksinya, dan kemauan untuk mencoba memulai langkah dan, percaya diri. Oke, baik, terima betul. kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya,
pertanyaan singkat, apakah seorang trainer bisa jadi motivator, Pak? Ini bahasa yang baru lagi nih, Nah, motivator. ya sangat bisa, Mas. Oke. Karena tujuannya trainer, konsultan, itu kan membuat yang belum bisa menjadi bisa. Mhm mhm. Membuat sesuatu yang katakanlah belum dimiliki menjadi sesuatu yang dimiliki. Atau membuat lebih baik. Lebih baik. Nah, banyak faktor tentang rasa percaya diri yang harus kita tanamkan, tentang semangat, tentang motivasi diri, bahkan terkait dengan hambatan-hambatan, Mas. Mhm mhm. Hambatan. Hambatan yang ada di diri itu harus seorang trainer itu harus bisa membantu menyelesaikan, harus Oke. bisa. Nah, itu fungsi motivator. Oke, berarti trainer ini juga bisa menjadi seorang motivator ya, Pak, dengan semangat memberikan pelajaran, memotivasi juga dari seseorang diri masalah-masalah apa yang dihadapin, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Betul. Saya Oke, pernah menemui di salah saya tidak perlu sebutkan di daerah mana ya, baik. peserta yang beberapa kali tidak lulus ujian. Wah, Nah, menarik. tidak lulus ujian beberapa kali. Saya lihat pada kemudian di kesempatan terakhir itu ikut kelas saya. Mhm. Terus kemudian, "Pak, Bapak jangan pulang dulu, saya mau bicara." "Kenapa, Ibu?" Dia cerita, "Saya sudah berapa kali ujian tidak lulus, padahal saya merasa bisa." Oke. Kemudian dia cuma gini, "Ibu punya sakit hati sama siapa?" "Oh, enggak, Pak, saya tidak ada." "Udah, Bu, jangan bohong. Ibu punya sakit hati sama ceritalah." "Iya, Pak, saya sakit hati sama ini, sakit hati sama ini, sakit hati." Cerita semua, keluar semua. Nah, inilah fungsi seorang coach, seorang konselor, motivator. Nah, Oke. Ibu bisa lulus, Ibu ampuni dulu, ya. Udahlah, bla bla bla, saya nggak perlu jelaskan di sini panjang lebar. Intinya, oke, Bapak saya sudah. Itu kan hari kedua, udah Ya. Bapak masuk hari kedua, Bapak saya sudah, oke bagus Bu. Terjadi lulus Pak. Dan Oh, itu jadi cerita, ada dua sebenarnya, mirip-mirip seperti itu. Di instansi itu, um, jadi cerita, sampai nama saya terkenal. wah, betul. Karena dua kasus seperti itu. Udah pakai Pak Denny aja, karena Pak Denny itu bukan hanya mengajarkan, tapi juga bla 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 bla. Oke. Bahkan Nah, tadi berarti berhubungan juga dengan, kata Pak Denny bahwa audiens itu juga market kita ya, Pak? betul, Oke. betul. Nah, Pak, terkait ekspresi tadi kan kan mungkin Bapak juga melihat si ibu ini gitu ya, yang tadi dicontohkan, bagaimana ekspresinya dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan juga, ketika kita hadir sebagai seorang trainer dalam satu kelas, ternyata ada seorang direktur utama dan mimik wajahnya tanpa ekspresi, Pak, datar gitu. Padahal biasanya kan orang-orang itu yang bersangkutan adalah orangnya yang ekspresif gitu. Nah, bagaimana Pak cara kita membuat interaksi dengan beliau gitu, Pak? Nah, kalau saya pernah ngalami, Mas. Kalau seperti itu, saya lebih suka, Mas. Oh iya? Karena kalau saya tidak salah tangkap, itu dirut tersebut sedang menguji kita. Oh, oke. Nah, menguji mental. Mhm Udah, mhm. kalau seperti itu, sudah biarkan dirutnya mau ekspresinya datar, biarkan. Ya, kita berikan apa yang beliau mau. Satu, kita tidak grogi. Kemudian pemaparan kita betul-betul berbobot, Mhm, terstruktur, sistematis, berbobot. Karena kalau di root oke. kan pola pikirnya seperti itu, Mas. Iya. Jadi ya memang tidak semua di root seharusnya tidak suka konten yang hanya untuk lucu-lucuan kan, training yang hanya lucu-lucu, enggak. Karena beliau kan pengambil keputusan berarti kan ingin yang berbobot. Itu yang kita berikan, Mas. Sistematis, terstruktur. Kalau ada pertanyaan kita jawab lagi sistematis, terstruktur. Kalau yang Oh, ditanyakan B, kita jawab mulai A sampai E, kita berikan. Walaupun datar tidak masalah. Itu bisa jadi sedang mengamati untuk menguji dan ingin tahu batas kemampuan kita di mana. oke. Berarti ini juga berhubungan dengan jawaban sebelumnya, ada saja pertanyaan, bahkan kehadiran seseorang pun bisa jadi suatu ujian bagi seorang trainer menunjukkan kualitasnya ya, Pak? Betul, betul. Tidak apa-apa. Itu kesempatan. Yang datang semakin tinggi tingkatannya di root atau owner, itu kesempatan promosi lebih cepat. Oke, betul sekali. Berarti harus pede dan lihat pasarnya atau lihat audiensnya dengan tepat.
dan tahu jawaban yang tepat ya, Pak? Betul. Jadi jangan Oke. maulah kita hanya tanda kutip itu audiens yang biasa ya. Oke. Terus kemudian diberi audiens yang tinggi kita takut. Justru kesempatan masuk. Oke, berarti, itu juga harus mempunyai, apa ya, skill tertentu untuk membaca situasi, bahkan membaca dari, ekspresi dari si, audiensnya nih, Pak. Nah, ini berhubungan dengan Betul. pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana cara membaca wajah seperti yang tadi Pak Denny sebutkan, Pak? Karena ini menarik sekali dan ada pertanyaan juga, Pak. Bagaimana caranya, Pak? Itu harus tunjukkan di praktek lah nanti ya, jangan Oke. sekarang ya. Oke. Karena Berarti itu ada banyak faktor, Mas. mhm, Ya, psikologi iya, kemudian risk management pun iya, mhm, kemudian eh, selama ini kita yang tadi saya jelaskan kita bukan hanya mendengar tapi menyimak. Yang mmm, kita simak itu bukan hanya suara, tapi yang kita simak itu juga pergerakan tubuh, sorot mata, itu kita simak juga. oke. Berarti kita juga harus memperhatikan mungkin bisa disebut komunikasi nonverbalnya ya, Pak, yang tidak Nah, hanya disebut. betul, Oke, menarik betul. sekali, Pak, menarik. Ada cara tertentu untuk menjawab atau melihat suatu ekspresi. Nah, ini berlanjut, Pak, terkait, sebagai seorang trainer, untuk juga selain melihat wajah nih, bahkan kita harus membangun chemistry dengan Iya, audiens. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menjadi seorang trainer di suatu bidang, misalkan bidang logistik gitu, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti itu bakal menjadi, trainer di bidang yang lain, Pak. Nah, apakah kita harus menguasai hal tersebut semuanya dan butuh berapa lama, Pak, bisa menguasai hal-hal seperti itu? Itu, Pak. kalau butuh berapa lamanya ini saya sulit jawab ya, Mas. Hmm, Tergantung apa yang ingin kita kuasai. Kemudian ya, seberapa banyak yang ingin kita kuasai. Contoh, saya ingin menguasai communication skill, saya ingin menguasai audit, saya ingin menguasai pemasaran, saya ingin menguasai. Nah, tergantung itu. hmm, Ya, intinya semakin banyak yang kita ingin kuasai, bukan berapa lama ya, karena tidak akan pernah berhenti ya, Mas ya. oke. Kalau saya Berarti pribadi fokusnya bukan berapa lamanya, Mas. ya, Jangan pernah melewatkan hari ini tanpa belajar. oke, Setiap hari harus ada yang dipelajari. oke. Nah, Berarti ini sesuai dengan konsep yang tadi juga seperti disampaikan ya Pak, bahwa, trainer itu adalah satu proses gitu, yang betul, prosesnya kan bukan tentang berapa lama, tapi memang setiap hari adalah pembelajaran baru ya Pak? betul, betul. Dan Oke. pembelajaran itu belum tentu menyenangkan ya. Oh iya, kadang ada ujian yang memang untuk menaikkan level kita kadang ya Pak malah. Iya, eh, ada ujian keikhlasan yang seringkali kalau trainer itu alami, Mas. Apa itu Pak? Contoh, Pak Denny bisa nggak besok ngajar, minggu depan ngajar tentang ini? Oke, bisa. Bisa, Mas. Oke. Kemudian Mbak Halimah hubungi saya juga. Pak Denny bisa nggak minggu depan di tanggal yang sama? Nah, karena saya sudah komit dengan Mas Imam, maka saya mohon maaf Mbak Halimah, saya sudah komit dengan yang lain. Oke. Mmm, Ternyata satu hari menjelangnya, Mas Imam hubungi Pak Denny, mohon maaf ya, cancel. acaranya cancel ya. Lah, seperti itu. Nah, itu Oh, keikhlasan, pelajaran keikhlasan. Nah, oke, kalau ada sudah banyak memang pertama-tama itu ada sedikit kecewa, waduh, coba kalau enggak itu kita bisa dapat lumayan, ya, iya, lumayan. Tapi ya udah, memang bukan berkat kita, bukan rezeki kita, kita ikhlaskan. Nah, ternyata hal itu, ya itu salah satu pelajaran, Mas, contohnya. oke, berarti ada banyak pelajaran yang nantinya pasti akan dihadapi oleh seorang trainer ataupun seorang calon trainer yang sedang belajar gitu ya, Pak. Harus menikmati Betul, sebuah prosesnya, harus menikmati semua, jalan belajarnya dan ujian-ujiannya tadi yang disampaikan oleh Pak Denny. betul, betul sekali. Termasuk ini ada contoh ujian yang dihadapi oleh seseorang penanya adalah, bagaimana cara menghadapi rekan kerja yang levelnya sama, namun tidak bisa bekerja dengan,
secara tim gitu, Pak. Sehingga target yang diinginkan manajemen tidak tercapai. Padahal pimpinan yang ada sudah mengetahui rekan kerja ini tidak, apa ya, tidak bisa bekerja secara tim, kemudian tidak ada tindakan lebih lanjut. Nah, ini bagaimana, Pak, cara kita menghadapinya? Ya, ini memang umum ya kalau bekerja dalam tim ya, ada yang cepat, ada yang tidak ya. Kalau Ya. seperti ini Mas, saran saya ya, yang sesuatu yang bisa kita rubah, kita rubah. Sesuatu yang tidak bisa kita rubah, ya udah, biarkan, ikhlaskan ya. Kalau dalam contoh ini, kalau pimpinan, pimpinan yang punya otoritas lebih tinggi, membiarkan, kita tidak bisa merubah pimpinan, kita tidak bisa merubah rekan kerja. Ya udah, kalau Mhm. ternyata setelah pendekatan ya, contoh intinya setelah pendekatan dari hati ke hati, bicara, tetap, tetap, ya udah, berarti itu sesuatu porsi yang tidak bisa kita rubah. Berarti bagaimana kita yang bisa kita rubah siapa? Diri kita. Nah, Mmm, mhm nah, mhm. kita kesampingkan rasa iri, sakit hati, kecewa, itu kita kesampingkan, itu kita rubah, kita rubah. Kita fokus sudah pada apa yang kita kerjakan. Nah, itu seharusnya, seharusnya kalau kita sudah bisa itu, hasil kerja kita akan jauh lebih bagus. Nah, Oke. bisa jadi, bukan bisa jadi, seringkali ya, begitu itu kan ujian ujian kemurnian, Pak. Kehidupan ini menguji kita, kita murni ataukah tidak. Kalau ternyata murni, contoh, oh Imam, ternyata tempatmu itu adalah Mhm. bukan di kandang itu, karena kamu adalah mutiara. Sudah saatnya kamu pindah ke sebagai perhiasan. Nah, tanda Oke. kutip, kalau kita di kubangan, maaf ya, kita di kubangannya katakanlah kotoran ya, ya. Iya. Kalau kita tidak membuat diri kita menjadi mutiara, selamanya kita tetap di kubangan kotoran. Betul. Jadi kalau kita tidak bisa merubah kotoran itu, ya udah biarkan. Jadilah tetap seperti mutiara. Karena Oke. mutiara tetap mutiara, sinarnya pasti kelihatan dan tempatnya pasti akan berada di tempat yang benar. Oke, siap. Menarik sekali, Pak, atas jawabannya. Karena mutiara tetaplah mutiara. Dia akan tetap Ya, bersinar di mana pun dia berada dan dia akan menuju tempatnya yang benar. betul, betul. Oke, siap. Menarik sekali, Ya, mohon maaf ya bahasanya contohnya agak vulgar ya. oke, Pak. Ya, yang penting semoga rekan-rekan sekalian yang nantinya melihat video ini akan mengambil pelajaran banyak terkait dirinya, seberapa berharga dirinya sebagai seorang mutiara tadi ya, Pak. Betul, betul. Oke, siap. Eee, Berarti itu jawabannya, semoga puas dan izin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ada pertanyaan terkait KPI. Nah, pertanyaannya adalah, Pak izin bertanya, apakah sah-sah saja seorang trainer dibebankan atau mungkin dinilai KPI-nya berdasarkan bobot untuk peningkatan sales perusahaan? Karena, penanya ini adalah seseorang yang bekerja di dunia retail, Pak. Ah, kalau sepertinya ini trainer internal ya. Ya, Nah, kalau trainer internal ini berarti kan memang dia trainer, dia seorang coach ya. ya. Ya, sah-sah saja Mas kalau internal. Oke. Kalau internal Kan berarti sah-sah saja ya? ya, karena itu berarti bisa jadi bagian diklat itu ingin memberikan porsi kepercayaan lebih tinggi ya, Mhm. dan mendorong sampai batas limit yang udah limit paling atas. Oke, harus bisa Jadi memberikan yang maksimal ya, Pak? betul. Jadi kalau internal sah-sah saja. Tapi kalau eksternal tidak umum. Tidak umum Oh, ya. Tapi bisa jadi. Bisa bisa jadi. tapi tidak Ya, umum ya, Pak, dari eksternal ya? tidak umum tapi bisa jadi. Biasanya kalau dari eksternal dengan kita melakukan coaching skala memang dan pendampingan ya. Jadi kan kita koneksi tetap kita jaga, kemudian salesnya naik. Ya KPI-nya apa? Repeat order. Kita Oke. dipanggil lagi. Oke. Berarti ada poin-poin tertentu ya, Pak, untuk internal itu sah-sah Betul. saja, Mhm. untuk eksternal bisa jadi, tapi tidak umum gitu ya, Pak? Ya, Oke, baik, Pak. Terkait KPI juga, Pak, sebagai seorang trainer kan kita punya semangat agar audiens kita bisa memahami
kemudian menguasai, dan juga bahkan mempraktikkan hal yang kita berikan di training di kehidupan mereka, di pekerjaan mereka. Nah, untuk hal tersebut, upaya apa sih Pak yang bisa kita lakukan agar audiens ini bisa memahami, menguasai, bahkan mempraktikkan, Pak? Kita ajarkan sesederhana mungkin ya, bukan teoritis yang berbelit-belit, sesederhana mungkin. Nah, jadi kita bisa berikan contoh dan kita dampingi, Mas. Nah, Ya, untuk karena mereka bisa memahami itu adalah yang praktis. Ya, tidak perlu bahasa terlalu tinggi. Kan seringkali yang praktis ya. Bukan berarti bahasa tinggi ataupun sesuatu yang runtut panjang itu salah, enggak. Bagus. Tapi dari runtut yang panjang kita harus membuat sederhana dulu. Ya, bukan dari yang panjang, lebar, putar-putar, tapi ternyata hanya pendek. Enggak. Kita berikan intinya dulu. Jadi paham, oh berarti kalau dari Bandung ke Kota Batu itu cukup nanti saya masuk ke lewat masuk tol Paster, udah ikuti arah itu sampai ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu aja. Nah, itu memahami. Nah, kemudian bagaimana menguasai? Mas, nanti kalau mau ke Batu, mulai masuk tol Paster, saya ikuti ya, saya ikut ya. Nah, berarti ada pendampingan. Nah, pendampingan ini yang membuat peserta akan menguasai. hmm, oke. Berarti ada proses tertentu lagi ya, Pak? Ada Betul, dikasih yang sederhana, kemudian poin intinya, dan didampingi, begitu ya, Pak? betul. Jadi tidak bisa semama saya dapat job dari Mas Imam, udah selesai-selesai. Tidak bisa, Mas. Oke, baik. Tanggung jawab moral tetap kita mendamping. Oke, berarti training itu tidak hanya di dalam tanda kutip, tidak hanya di panggung ya, Pak, bahkan di luar panggung pun itu Betul, adalah ranahnya seorang trainer gitu ya, Pak? betul. Panggung sesungguhnya justru di luar kelas, Mas. Oh, panggung sesungguhnya bahkan justru di luar kelas gitu ya, yang mana Betul, itu ada butuh pendampingan dan target-target untuk mempraktikkan gitu ya, Pak? betul, betul. Oke, menarik sekali, Pak, pembahasannya. Kemudian ini ada, pertanyaan juga terkait, sebagai seorang trainer yang akan memulai, pertanyaannya adalah, eee, apakah sebagai seorang trainer baiknya mempunyai pengalaman dulu, baru dalam suatu bidang baru bisa kemudian masuk menjadi seorang trainer, atau kita bisa memulai dengan, sebelum punya pengalaman, Pak. Jadi apakah kita mengumpulkan pengalaman dulu, baru kita jadi seorang trainer, atau ternyata kita bisa menjadi seorang trainer dengan seiring berjalannya waktu mengumpulkan pengalaman-pengalaman, Pak? Kalau bisa punya pengalaman lebih bagus ya, Mas. Mhm, Value daripada experience itu nanti akan yang diajarkan. iya, Tapi kalaupun apakah tidak punya pengalaman bisa? Bisa, mhm, bisa. Jadi dibalik, pengalaman jadi trainer, sekarang kita jadi trainer dulu. oke, Trainer tapi bukan trainer yang langsung komersil dan segala macam. Enggak, intinya menyiapkan untuk menjadi trainer. Pengalaman itu sering berjalan waktu, timba ilmu, oke. timba pengalaman dari tempat lain. Mungkin Jadi banyak-banyaklah bermanfaat juga. berguru, iya. Oke, dari komunitas, dari coach, dari mentor-mentor gitu ya, Pak? Betul, betul. Oke, berarti Memang ada seharusnya sendiri gitu ya? ya, tidak bisa mengalahkan yang pengalaman langsung mengalami ya. Iya, pasti. Tapi setidaknya tetap punya pengalaman. Dan Oke, itu kan akan tidak mempercepat bisa prosesnya. oke, ada proses yang bisa dipercepat, namun harus diingat tidak bisa langsung mengalahkan orang yang memang sudah berpengalaman di sana gitu ya, Pak? Betul, betul. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan ini mungkin, kesempatan terakhir untuk di kesempatan kali ini ada pertanyaan terkait gugup atau nervous pada, 5 sampai dengan 10 menit pertama. Nah, ketika memulai seringkali saya 5 sampai dengan 10 menit pertama menyampaikan materi dengan rasa nervous, tapi setelah itu alhamdulillah materinya lancar. Nah, Hmm. bagaimana Pak cara untuk menghilangkan nervous di 5 sampai 10 menit pertama ketika penyampaian materi training? Ini memang sangat umum dialami kalau pelatihan jam 8, trainer masuk kelasnya jam 8. Baru Mmm, berinteraksinya jam 8.
Tapi kalau pelatihan jam 8, trainer sudah berinteraksi katakanlah setengah 8, peserta kan mulai 1, 2 datang. Sudah mulai berinteraksi, seharusnya sudah tidak perlu 5-10 menit di awal. Jadi begitu kelas mulai, ya udah langsung jalan. Jadi Oke. caranya bagaimana ya seperti tadi Mas, berinteraksi sebelum kelas mulai ya. Oke. Berarti ada konsep mungkin ini adalah telat panas gitu ya, Pak. Harus dipanasin dari Oh, awal sebelum kayak motor ataupun mobil, kita harus memanaskan mesin dari awal, kemudian dari situ kita coba berjalan dengan mesin yang memang sudah nyaman gitu untuk berjalan ya, betul. Pak. Bahkan di Oke. banyak kelas itu kita mulainya sebelum kelas itu mulai, Mas. Apalagi online ya. Oh, Sudah WA, ada WA ya, Pak. grup kan ya kan? Ada WA grup, Ya. kita mulai berinteraksi, Mas. Saling Oke, menyapa di baik. grup, kemudian mungkin ada beberapa yang kita japri dulu. Sudah ada interaksi. Nah, jadi begitu mulai pertama ayo ya, kamera di-on-kan ya, audio di-on-kan ya, kan buka semua tuh. Oh ya ini Oke. kan, ternyata yang namanya Mas Imam yang kita kemarin saling sapa di sini ini namanya Mbak Halimah, oh ini akhirnya ketahuan wajahnya ini. Nah, sudah cair. Oke. Berarti memang butuh banyak persiapan dan menyapa dari awal ya, Pak. Tidak bisa menjadi seorang trainer yang tiba-tiba mulai dan dadakan setiap waktu ya, Pak. Ya, betul. Oke, jadi jawabannya juga terkait bagaimana mencarikan suasana dari awal bahkan sebelum memulai training tersebut. Apalagi di dunia yang sekarang melalui training online, jadi harus memulai lebih awal bahkan kalau bisa di WA grupnya atau di grup-grup tertentu yang berisi audiensnya. Betul, betul. Oke, baik. Pertanyaan tersebut malam ini atau kesempatan kali ini adalah pertanyaan terakhir. Mungkin saya mengucapkan terima kasih Bapak terkait banyak sekali ilmunya tadi, jawaban-jawabannya juga, Senang bagaimana lagi. trainer harus menghargai proses, bagaimana trainer harus melihat mana komunitas yang tepat, mana coach yang tepat, kemudian harus tahu bidang-bidangnya, dan juga harus berani memulai. Dan tak tak lupa harus punya semangat belajar untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kapabilitas lagi. Betul. Oke, baik. Itu Pak, mungkin hari ini terima kasih Ya, atas ya, Mas Imam, Mbak Halimah. atas kesempatannya. Semoga yang kita sore hari ini, Oke, malam hari ini terima bisa kasih atas berguna buat kesempatannya. teman-teman ya. Ini kebetulan kita Oke, rekamannya baik. sudah Amin, malam. amin. Jadi semoga malam ini bisa berguna buat yang lain ya. Oke, Kan mereka tidak bisa lihat suasananya, kita ini pagi, amin. siang, atau malam. Iya, ini kami malam hari ini. Ya, oke, siap. Jangan Semoga segan-segan ini Anda, berguna bagi banyak. betul, jangan segan-segan Anda hubungi tim BIP ya. Kalau nanti untuk membangun komunitas ya, nah kita akan bangun komunitas. Oke, Kita maju bersama. oke, siap. Bagi teman-teman, rekan-rekan yang memang punya semangat itu, jangan segan-segan untuk menghubungi tim WIP. Untuk belajar bersama, untuk membangun tim ini atau komunitas ini dari awal. Baik. Begitu Bapak mungkin untuk malam ini. Ya, Terima Mas kasih Imam, Mbak Lima. atas ilmunya dan atas keberkenaannya untuk menjawab. Semoga malam ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang nantinya akan melihat jawaban ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya tutup sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ya, Bapak. selamat malam Mas Imam, Mbak Lima. Selamat malam semuanya.